Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Mengikat Hikmah, masih bicara seputar hobi ikan arwana. Dan ada apa saja hikmah-hikmah yang terkandung di baliknya. Para pemirsa Mengikat Hikmah, mungkin banyak di antara kita para penghobi ikan arwana yang awalnya hanya ingin beli satu saja, ya, cukup satu saja. Namun begitu melihat ada yang spesial, semuanya langsung buyar, ingin nambah lagi. Karena seperti inilah sebenarnya selama ini yang saya cari, pokoknya melihat anakan yang begitu cantik, ya, dari sisi anatomi begitu nyantol pokoknya di hati. Padahal untuk mengambil yang baru kadang belum ada rencana sama sekali. Parahnya dana sebenarnya tidak mencukupi, dan setidaknya itulah yang saya alami. Ditambah lagi yang diincar ini kadang-kadang harganya jauh lebih tinggi. Tapi sialnya semakin mencoba lupakan agar tidak kepikiran lagi, semakin kuat keinginan kita untuk membeli, untuk memiliki. Nah, itu yang terjadi sama saya. Apalagi terngiang pula kata-kata seller, kapan lagi bisa memiliki arwana idaman hati, ya. Ya, jalan satu-satunya ya pas di promo ini, promo awal tahun waktu itu. Nah, itulah yang membuat saya begitu galau, ya. Mana caranya? Pokoknya semakin dilihat, semakin ingin memiliki, semakin ingin membeli. Untung masih ada keluarga yang masih baik hati, ya. Setelah diceritakan salah satu bentuk bahwa memelihara itu bagian dari bentuk investasi, kemudian besoknya kalau umpamanya laku ya akan dijual lagi. Akhirnya niat untuk minjam duit pun dikasih oleh salah satu keluarga yang berbaik hati tadi. Tapi begitulah hobi. Kalau sudah strike di hati, kadang tak ada yang bisa menghalangi. Bahkan logika kita sendiri tak bisa menghalangi. Bagaimana tidak, perbedaan harga kadang-kadang yang tidaklah bisa dikategorikan murah, kadang-kadang bisa selisih 1,5 juta, tapi gimana caranya pokoknya harus bisa dimiliki. Lantas ya, apalagi yang kondisi saya yang bisa dibilang hanya seorang kuli, ya. Di awal-awal tahun itu kadang-kadang ada kita dihadapkan yang hanya menerima gaji, ya. Masuk lain itu tidak ada. Harusnya kebutuhan itu yang lebih menjadi konsentrasi. Tapi begitulah kita sebagai manusia, siapapun Anda, kadang-kadang kita akan dihadapkan pada antara keinginan dan kebutuhan. Semakin kita bagus dalam mengkolaborasikan itu, maka semakin bijak orang itu. Tapi ya begitulah saya. Sebenarnya bagaimana arwana yang bagus dari sisi anatomi? Nah, saya akan coba berbagi, tapi tunggu dulu. Itu nampaknya ada yang ingin subscribe, like, ya, atau yang memberi komentar, ya silahkan. Kalau tidak jadi pun tak apa-apa. Nah, mari kita simak videonya bagaimana memilih arwana idaman hati. Yuk kita ikuti. Nah pemirsa, ini adalah arwana kedua saya. Memang arwana ini saya beli di atas harga rata-rata. Mengapa? Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama dari segi kepala. Kepala arwana yang bagus itu yang agak melengkung ke atas atau yang lazim disebut dengan nyendok. Kemudian masih di bagian kepala ada sungut di bagian depan.
pilihlah sungut itu yang lurus ke depan, ya, itu akan terlihat lebih gagah. Kemudian samping sungut ada juga bibir arwana itu yang lebih bagus, yang simetris, yang rapat, ya. Jangan memilih arwana itu yang bibir bawahnya itu lebih panjang dari bibir atas. Nah, ini yang biasa disebut dengan cakil. Tapi sebenarnya cakil ini masih bisa diobati, dioperasi, ya, tapi tentunya akan mengeluarkan biaya yang lebih, ya, bagi kita. Kemudian masuk ke bagian mata. Mata itu pilihlah mata yang jernih, yang lebar, yang tidak down A atau istilah DE, ya, atau mata jatuh atau juling. Nah, ini juga lazim ditemukan pada arwana yang ada, khususnya yang ada di akuarium. Tapi DE ini sekarang juga bisa diatasi berdasarkan pengalaman para senior penghobi arwana. Ternyata kalau Anda punya arwana yang DE, bisa dimasukkan ke kolom. Nah, di kolom itu arwana itu cenderung melihat ke atas, ya. Jadi penyebab DE itu karena dia melihat ke samping, ke bawah kalau di akuarium. Tapi kalau dimasukkan ke kolom, dia akan cenderung melihat hanya ke atas. Nah, biasanya dalam 3 bulan DE itu atau down A, mata juling itu akan kembali normal seperti semula. Kemudian juga ada dioperasi dengan jalan dioperasi. Sekarang sudah banyak jasa-jasa operasi, tapi tentu juga biayanya tidak murah juga, ya. Dan itu kalau dari awal kita memilih, kita tidak hati-hati, tentu akan mengeluarkan biaya lagi. Kemudian dari segi kepala, masih di kepala ada insang. Pilihlah insang itu yang rapat, tidak kebuka atau bahkan melipat, ya, karena itu akan mengurangi penampilan arwana Anda. Kemudian masuk kepada body arwana yang bagus itu yang cenderung lebar. Ini menurut saya, dan juga para susu arwana lebar, dan semakin ke belakang semakin lebar, dan akhirnya mengotak, berbentuk kotak, ya. Jadi masih di body ada dayung itu dapat, mungkin pilihlah dayung yang panjang dan agak turun, ya, karena itu akan berpengaruh pada performa arwana. Semakin panjang dayungnya, agak turun, itu akan semakin bagus. Minimal dayung itu mencapai anal fan atau sirip dasi yang ada di bawah arwana itu. Tapi kalau ada yang lebih, itu akan lebih bagus. Nah, masih di body ada sirip bawah. Usahakan memilih arwana dengan sirip yang lebar, yang panjang, ya. Itu akan semakin bagus. Dan juga sirip atasnya, memang ini tidak terlalu diperhatikan sekali seperti halnya sirip bawah, tapi pilih juga lah sirip atas itu yang lebar. Nah, kemudian masuk kita ke ekor. Arwana yang bagus itu menurut saya, dan juga berdasarkan pengalaman para senior, para penghobi, pangkal ekornya itu pendek, ya, ketimbang memilih arwana dengan pangkal ekor yang panjang. Nah, ini juga pembeda antara arwana pertama saya dan kedua menurut saya, di pangkal ekornya ini. Mengapa pangkal ekor yang pendek itu lebih bagus? Karena ketika ia melebar itu akan ketemu sirip atas dan sirip bawah body itu dengan ekornya itu, dan itu akan terlihat lebih artistik, lebih anggun. Performa arwana menjadi lebih anggun. Nah, ketika pangkal ekor itu panjang, itu kadang-kadang, ya, walaupun dia memiliki ekor yang lebar, tapi menurut saya kadang tidak mengakibatkan pertemuan sirip itu, dan ya, itulah bedanya. Nah, terakhir, berilah arwana itu yang mempunyai gaya renang, atau ya, gaya renang yang bagus. Seperti apa?
berenangnya itu tenang, tidak gerasa gerusu atau kepalanya di bawah, ekornya ke atas, itu yang disebut dengan nungging. Nah, di bagian akhir ini saya juga ingin mengulas juga, semoga kita mendapat hikmah juga dari sini. Di arwana kedua ini adalah arwana yang paling membekas di hati saya, berkesan bagi saya, karena ya, selama 2 bulan saya dihadapkan pada kesulitan-kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Bukan hanya saya, tapi juga anak saya dan keluarga saya, hanya gara-gara keinginan membeli arwana kedua. Jadi karena kita dihadapkan pada antara keinginan dan kebutuhan, jangan sampai keinginan itu mengalahkan kebutuhan. Kadang-kadang sering kita hilap dalam hal itu, tidak bisa mengkolaborasikan antara keinginan dan kebutuhan, dan dampaknya ternyata luar biasa. Ya. Oke, mungkin sampai di situ. Salam nekat hikmah, mengutip remah-remah hikmah di sekitar kita.